Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kuko Wicaksono dari Antropologi Sosial Kelas A, Universitas Diponegoro, ingin melaksanakan tugas folklore yang ketiga berupa podcast dengan tema folklore yang ada di lingkungan hidup kita ya. Apa sih podcast itu? Podcast sendiri merupakan sarana elektronik berupa audio yang berisi informasi yang disebarkan untuk menambah wawasan kepada pendengar. Sedangkan folklore sendiri merupakan serangkaian praktik yang menjadi sarana penyebaran berbagai tradisi budaya yang meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, tahayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur, atau kelompok. Oke, langsung saja ke podcast yang akan saya sampaikan. Let's go. Selamat datang di podcast saya. Kali ini saya ingin membahas folklore yang ada di sekitaran lingkungan hidup saya di kota Semarang, yaitu di Pandian Lamper, Kecamatan Gamsari, ya teman-teman, di sekitaran Sungai BKT atau Banjir Kanal Timur. Saya singkat saja karena penyebutannya agak susah ya teman-teman. Lalu mitos apa sih yang akan saya bawakan? Yang pertama yaitu mitos Buaya Putih atau Boyo Putih kalau orang Semarang atau orang Jawa menyebutnya. Boyo Putih atau Buaya Putih itu sendiri merupakan mitos yang sering diceritakan oleh orang tua saya sendiri atau sering diceritakan oleh sesepuh dan tokoh masyarakat di sekitaran lingkungan hidup saya. Sebenarnya tujuan utama para sesepuh atau tokoh masyarakat menceritakan mitos Buaya Putih ini yaitu agar satu, masyarakat yang hidup di sekitaran BKT agar lebih terjaga keamanannya dari bencana yang sering dibawa oleh BKT itu sendiri. Bencana apa sih yang saya maksud? Ya, yang saya maksud adalah bencana banjir. Kita tahu sendiri kalau kota Semarang adalah kota banjir ya teman-teman. Berarti nanti orang-orang dari luar Semarang kalau datang ke Semarang melihat banjir jangan kaget. Yang kedua yaitu agar lingkungan hidup yang ada di sekitaran BKT seperti pohon-pohon, tanaman-tanaman itu terjaga keasliannya. Namun memang pada dasarnya orang Indonesia ya yang suka mempercayai adanya mitos atau kepercayaan seperti hal-hal tersebut, kayak juga masyarakat yang percaya kalau Buaya Putih itu benar adanya. Karena dulu pernah ada yang cerita dari mulut ke mulut pernah melihat sosok Buaya Putih itu secara langsung. Dan pernah juga ada dulu itu ada orang pintar atau paranormal ya, dukun lah, pernah menyatakan kalau sebenarnya BKT itu sebuah kerajaan dan Buaya Putih itu adalah penjaganya. Orang pintar tersebut menyatakan kalau kerajaan tersebut luasnya luasnya itu dari hilir sampai hulu sungai BKT. Maka dari itu banyak pula orang-orang pintar atau masyarakat yang sering melakukan tabur bunga atau buang-buang keris atau jimat-jimat di sekitaran sungai BKT. Dengan adanya hal tersebut, sebenarnya itu merupakan dampak buruk ya dari mitos tersebut. Oleh karena itu, saya selaku masyarakat yang hidup di sekitaran BKT ingin menghimbau kepada orang-orang Semarang atau orang dari luar Semarang jika ingin datang ke BKT, jangan dilihat dari sisi buruknya saja yang tadi sempat saya sampaikan. Dan juga kok sisi positifnya seperti saat ini sedang dilakukan normalisasi di sekitaran BKT agar BKT terlihat lebih indah dan cantik seperti saudaranya yaitu BKB. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan mengenai mitos Buaya Putih di BKT. Oh, dan teman-teman, sebenarnya mitos Buaya Putih ini bukan hanya ada di kota Semarang ya, banyak juga di Kediri, di Bekasi, dan lain-lainnya. Karena memang tujuannya sih sama sebenarnya, yaitu menjaga sungai tersebut dari tangan-tangan jahil dan juga menjaga masyarakat yang ada di sekitaran sungai yang memiliki mitos Buaya Putih.
Ya, itu tadi podcast dari saya. Ini adalah podcast pertama saya, maka dari itu mungkin banyak salah kata atau ucapan saya yang tidak bisa diterima oleh kalangan umum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata ya teman-teman, terima kasih sudah mau menonton atau mendengarkan podcast saya yang agak gak jelas ini. Langsung saja saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. See you again in my next podcast. Maybe we don't know about the future. Okay.